animasi digunakan para animator sebagai acuan atau pedoman utama gambar bergerak menjadi lebih hidup. Maka secara umum prinsip dasar animasi adalah prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan seakan-akan menjadi gambar yang hidup dan nyata. Prinsip animasi adalah prinsip yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah animasi yang hidup dan terlihat alami dan tidak hanya asal jadi atau hanya bergerak saja. Prinsip itu meliputi dasar-dasar gerak, pengaturan waktu, pengkayaan visual, sekaligus teknik pembuatan sebuah animasi. Perumusan dari 12 prinsip animasi adalah Frank Thomas dan Ollie Johnson. Mereka adalah animator kawakan dari Walt Disney Studios. 12 prinsip animasi itu muncul sekitar tahun 1981 yang ditulis dalam salah satu buku mereka yang diberi judul The Illusion of Life, Disney Animation. Yang pertama, squash and stretch. Squash and stretch adalah upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash and stretch pada figur atau benda hidup, misal manusia, binatang, creatures, akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, misal gelas, meja, botol, penerapan squash and stretch akan membuat mereka, benda-benda mati tersebut, tampak atau berlaku seperti benda hidup. Yang kedua, anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerakan atau ancang-ancang. Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan memukul sebelum tangan maju harus ada pergerakan bulu-bulu dan sejenis. Berikut ini adalah ketika karakter bersiap melakukan aksi. Selain itu juga untuk membuat aksi terlihat lebih realistis, satu contoh adalah ketika karakter akan melompat. Sebelum melakukan lompatan ke udara, dia harus bersiap dengan berjongkok untuk mengumpulkan tenaga, seperti pegas yang bergulung sebelum akhirnya terlepas. Perhatikan ini, karakter melompat tanpa anticipation. Hal ini terlihat sangat tidak realistis karena energi saat melompat tidak tahu didapatkan dari mana. Seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Prinsip staging ini sangat luas karena di dalamnya mencakup banyak area di dalam animasi. Staging bisa untuk permainan acting, pemilihan waktu, posisi dan sudut pengambilan gambar kamera, dan pengaturan latar. Kamera bisa melakukan beberapa hal dengan ini. Sangat penting untuk tahu kapan harus close up dan kapan harus jarak jauh. Jarak jauh sangat baik untuk menampilkan aksi yang besar. Saat close up sangat baik untuk menampilkan ekspresi. Jangan menempatkan aksi utama pada samping layar, baiknya di tengah layar atau sepertiga layar. Tapi staging tidak hanya tentang mengontrol mata penonton. Staging juga tentang bagaimana cara menyampaikan gagasan. Sebagai contoh, jika karakter merasa sedih, Anda ingin memastikan bahwa penonton tahu dan merasakannya. Jika rumah seseorang seharusnya sangat miskin dan jompo, pada bagian atas pasti tidak memiliki benda-benda yang mengurangi tujuan tersebut. Yang keempat, straight ahead action and pose to pose. Dari sisi research dan pengerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah straight ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan, kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan waktu pengerjaan yang lama.
Yang kedua adalah pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Pose to pose dapat menghemat banyak sekali pekerjaan. Jika Anda menganimasikan seluruh urutan dengan straight ahead dan kemudian menyadari bahwa terdapat kesalahan pada satu pose, maka Anda harus mengubah beberapa gambar untuk memperbaikinya. Tetapi dengan pose to pose, Anda melakukan pose utama untuk melihat apakah gerakan sudah terasa benar, dan Anda dapat menangkap kesalahan sejak dari awal. Animasi straight ahead di sisi yang lain baik untuk animasi yang tidak bisa diprediksi gerakannya. Beberapa contoh berikut ini termasuk awan debu, ledakan. Alasan mengapa straight ahead bekerja sangat baik adalah karena ada hukum fisika yang bergerak pada tingkat yang konstan, dan itu sulit untuk diprediksi saat dikerjakan dengan pose to pose. Sebagai contoh, saat menganimasikan api, Anda mulai dengan aliran yang Anda ketahui tentang api, dan biarkan gerakan api selanjutnya akan terbentuk dengan sendirinya. Namun, Anda tetap dapat menggunakan pose to pose untuk membuat bentuk umum dari gerakan api, dan mengisinya dengan gambar in between untuk membuat gerakan lebih halus. Yang kelima, flow stroke and overlapping action. Flow stroke adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk di dalamnya. Flow stroke dan overlapping action sering dikaitkan dengan teknik lain yang disebut dengan drop. Nama-nama ini semua menggambarkan hal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Pada flow stroke, bagian tubuh lain tetap bergerak setelah tubuh utama berhenti. Sedangkan overlapping action menggambarkan keseimbangan antara waktu tubuh utama dan waktu bagian tubuh yang lain. Dan drag menjelaskan penundaan pergerakan bagian tubuh tertentu dalam kaitannya dengan tubuh utama. Ketiganya pada dasarnya menggambarkan aspek yang berbeda untuk hal yang sama. Slow in dan slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Untuk menggunakan prinsip ini dalam animasi 2 dimensi, Anda dapat mengambil pose ekstrim Anda, gambar sebuah in between, dan kemudian gambar in between lagi di antaranya. Kemudian hanya in between yang paling dekat dengan ekstrim sampai Anda puas dengan banyaknya slow in dan slow out. Misalnya Anda tidak akan menambahkan slow out pada bola memantul sebagian saat bola bertabrakan dengan tanah, tetapi Anda akan menambahkannya saat bola memantul kembali. Cara yang baik untuk memperbaiki animasi berombak adalah dengan menganalisis ruang antara gambar. Mereka harus meratakan spasi dengan menggambar lebih dekat bersama, pada awal tindakan dan pada akhir tindakan, dan gambar jauh terpisah di tengah.